mereka adalah pendeta-pendeta terpelajar. Artinya apa? Mereka benar karena mereka pendeta. Pendeta berarti orang yang benar di era itu, napa? Di era itu. Jadi di era itu kalimat ruhbanan adalah kalimatu madkhin, apa? Kalimatu madkhin. Buktinya ketika mereka mencintai orang mukmin disebut Allah apa? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Kenapa mereka mencintai orang Islam? Karena mereka adalah para ruhban. Paham ya? Dados wong kudu ro sejarah. Ya kados santri. Wah, dhisik santri ku ahli tirakat, mutolaah, ngirit. Ku santri dhisik napa? Nah, saiki dhisik ning omah, saiki pindah pondok. Lah anggere manggon pondok ku jenenge santri. Ora usah mbok takokno bener ta ora, sok anggere turune ning pondok santri. Ora usah mbok syaratno kudu bener tirakat, ngerawat, jarang mangan. Ora tau bengak-bengok ya ora wis ora ono santri. Jadi dhisik santri kalimatu madkhin. Saiki ya wis ora jelas sesuatu. Saiki dirubah definisi ini. Santri itu siapa? Orang yang enggak di rumah dan di pondok. Wis ngono tok, ora usah definisine ora usah akeh-akeh. Ruwet. Nah dhisik kan enggak santri adalah penerus ulama. Wah, kok ribet. Ribet ya definisi ini kok. Ribet. Ya eling-eling ya. Mulane ngaji ku sing khatam ya, jadi ada saat di mana orang Nasrani itu ya dipuji pangeran ya, tapi Nasoro sing napa dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Terus keberadaan mereka sebagai ruhban justru dipuji Allah karena ciri utama ruhban adalah mengenali kebenaran zaman itu. Napa lagi-lagi zaman itu. Tapi kemudian ada zaman di mana setiap Nasrani itu trinitas napa? Nah, di sini mulai walantardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini Nasrani yang sudah rival kita, sudah musuh kita karena kita tauhid, mereka trinitas. Ya, jadi itu ayat-ayat tadi ada momentumnya. Nah, di sini pentingnya belajar asbabin nuzul. Jadi enggak bisa dipukul rata. Jadi saya wong bermuni santri mesti wong soleh, ahli tirakat, orang ahli bengak-bengok. Nah, saiki yo beda meneh santri ku piye? Sing ora turu ning omah, turu pondok. Wis ngono tok definisine. Ojo terus sing saleh, sing ngapal Quran nak bengi mutolaah. Wah, ribet tarif ngene kok. Nak rino poso, nak bengi jungkung ribet tarif ngene kok. Iku masalah lalu no. Masalah. Lah iki saleh santri piye? Sing mau ngarit ning omah. Manggon pondok wis ngono tok wis definisine ngono. Nek ning omah ra entuk wesel, nek ning pondok entuk wesel. Malane aduk ning pondok. Ya sesuai definisi sing gampang-gampang ngono. Wa amara ammahu bi raddihi. Terus melirian orang-orang Nasrani lebih simpati pada Nabi. Mulane ngantos sak mangke senajan to kadarnya berbeda tapi relatif masih mirip-mirip. Ya, lepas dari itu tetap pro dan kontra, seorang lagi lepas dari itu tetap pro dan kontra. Itu ketika Rektor Al-Azhar datang ke Vatikan untuk supaya Vatikan itu ada masjid, itu ya dituruti Mbak Paus Yohanes II. Akhirnya di Vatikan itu pertama kali ada masjid itu karena ada delegasi dari apa? Al-Azhar minta supaya di Vatikan itu ada masjid karena banyak ekspatriat Muslim yang butuh masjid, dibikin. Ya senajan toh tentu kita tidak menganggap itu satu kebaikan yang berlebihan. Ini mau cerita masih ada apa? Mesti ada toleransi, ada apa? Toleransi. Tapi kayak apa Zionis dengan orang Islam di Palestina kan ekstrim apa? Padahal cerita yang sama kadang kita tidak menemukan di Italia, paham ya? Tapi ya tentu tidak seperti dulu. Cuma ini cerita perbandingannya kan nggak pati begitu dengar apa? Peristiwa apa? Di Italia kan ekstrim yang di Zionis ke Islam ya karena masih ada sisa-sisa tadi ya ada sisa-sisa tradisi yang baik meskipun tentu konteksnya sudah beda tapi masih lumayan emang. Jadi kemana keluarnya orang Palestina ngadepi Zionis Israel dengan keluarnya Muslim yang ada di Italia itu masih ngeri mana? Ngeri orang Islam ngadepi Yahudi di Israel atau di Palestina. Paham ya? Timbang orang Islam yang hidup di Italia atau di Vatikan. Itu artinya masih ada lah sisa-sisa apa? Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatau wa rahmah. Biar ciri utama pengikut Isa itu ra'fatau wa rahmah. Ada rasa iba, rasa kasih sayang. Ya tentu konteksnya sudah beda. Ini kan cerita sejarah ya meskipun
paling tidak sisa-sisanya itu masih ada. Meskipun tidak sesempurna dulu. Jadi kamane wong Islam itu kunane kuno itu luwe nyaman kalau nggak ada pilihan. Seorang lagi kalau nggak ada pilihan itu luwe nyaman bertetangga be wong Nasrani timbang be wong Yahudi. Ya tapi tentu itu ada takarannya, ada ukurannya, tidak sembarangan. Ini kan pola umum sejarah, pola umum sejarah. Jadi lebih dekat orang Nasrani ketimbang orang Yahudi. Ya tadi kan ayatnya wala tajidanna asyaddan nasi adawatal lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Terus wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanul ladzina qalu inna nasara. Kemudian ada perubahan ekstrim di mana orang Yahudi Nasrani itu sudah satu kekuatan negara, kekuatan yang kadang membela kerajaan, bukan membela agama. Di sini ada rivalitas yang sudah tidak fair. Di sini ada ayat walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi apapun itu sisa-sisa polanya masih sama. Sisa-sisa Yahudi adalah ambisinya tadmirul mukmin atau menghabisi orang mukmin, tapi sisa-sisa Nasrani masih kadang ada rofah. Ya lepas dari tadi itu sudah baqiyah, baqiyah. Tapi sejarah itu mesti polanya masih mirip-mirip. Jadi kamane cara wong Islam seneng Israel, mbok takoki atau seneng Palestina, mbok takoki hubungannya dengan Zionis, dengan orang Islam yang di Italia hubungannya dengan Vatikan. Kira-kira itu lebih enak mana? Paling tidak setidaknya yang kita dengar setidaknya yang kita dengar mesti lebih rileks yang di Italia timbang yang bersinggungan dengan Zionis Yahudi. Karena tadi memang dari dulu beda, dari dulu beda. Ini kados niki sing rohibu bukhaira kepengin nyelametno Kanjeng Nabi, sing Yahudi kepingine mateni Kanjeng Nabi. Ini kan beda sekali jadi wa amara ammahu bi raddihi ila Makkah takhawufan alaihi min ahli dinil Yahudiyah. Jadi Bukhaira justru memerintahkan Abu Thalib supaya Nabi dibawa ke Mekah, takut Nabi dibantai orang Yahudi. Berarti apa? Bukhaira punya empati dan punya kasih sayang mbek Kanjeng Nabi. Mesti orang sebaik ini enggak boleh terbunuh. Kira-kira pikiran Bukhaira orang sebaik ini enggak boleh terbunuh. Dan pemimpin alam raya ke depan enggak boleh terbunuh. Jadi Bukhaira menginginkan kelangsungan aktivitas dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya meskipun tadi seorang lagi, tentu yang sekarang itu beda karena edisi Muharraf, tapi tetap saja ada baqiyah, ada sisa-sisa watak itu, ada sisa-sisa watak itu. Sehingga ya tadi beberapa kali kayak. Ya kita tidak perlu istihadnya sama ya, tapi kalau mau cerita beberapa istihadnya Rektor Al-Azhar kadang-kadang dia ketemu di Vatikan. Orang boleh ngeritik, boleh tidak cocok karena ini masalah ijtihad dia. Yang ngeritik ya monggo, yang setuju ya monggo. Kita kan hanya cerita secara ilmiah, secara ilmiah bahwa seperti itu tuh mungkin, seperti itu tuh mungkin karena Nasara itu punya baqiyatur rafah, baqiyatur rafah. Ini disebut wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu rafatan wa rahmah. Ya jadi eling-eling ini. Ya sudah itu masalah-masalah istihadiyah. Tidak perlu jadi polemik besar. Meskipun yang ngeritik itu ya banyak. Rektor Al-Azhar ketika datang ke Vatikan. Ya kamu tidak usah ngeritik, enggak kamu dukung. Kalau ngeritik juga didengar, dukung ya enggak didengar. Kita ini butuhnya ngaji secara ilmiah, secara ilmiah.